Malam hari, tenda yang tadinya sunyi tiba-tiba dipecah oleh suara aneh. Tangan Chu Fang membeku di tempat, menghentikan semua gerakan. Bagaimana mungkin balok batu berbentuk kubus mengeluarkan suara seperti ini? Sebuah celah muncul di batu itu. Chu Fang meletakkannya, takut akan ada perubahan yang muncul. Ia mengamatinya dengan cermat. Setelah mengalami hal-hal aneh hari ini, ia sangat berhati-hati. Kotak batu? Ia terkejut. Pola-pola yang melingkari kotak batu itu sebelumnya menutupi celah ini. Setelah celah itu sedikit terbuka, barulah ia terlihat jelas. Sebelumnya, kotak batu itu tertutup rapat, menyatu sempurna. Ditambah dengan pola dan noda yang menutupinya, sulit untuk menemukan adanya keanehan. Siapa yang akan menyadari bahwa ini adalah kotak batu berbentuk kubus? Tingginya lebih dari 7,5 cm, sangat kuno dan sederhana. Setelah sampai pada titik ini, Chu Fang menjadi sedikit berharap. Kotak batu itu agak misterius. Ia menemukannya di kaki Gunung Kunlun, awalnya hanya menganggapnya sebagai balok batu. Siapa sangka ternyata ada hal lain di dalamnya. Chu Fang meletakkan baskom tembaga di tenda di depannya untuk pertahanan, lalu dengan hati-hati membuka kotak batu itu, memperbesar celahnya. Tutup kotak terlepas. Tidak ada yang aneh, tidak ada bahaya yang terjadi. Chu Fang merasa lega dan melihat ke dalam kotak batu. Ia sedikit berharap. Apa sebenarnya yang disegel di dalamnya? Ruang di dalam kotak batu itu sangat kecil. Hanya ada satu alur yang sangat dangkal. Hampir tidak bisa menampung apapun. Jelas tidak mungkin menyembunyikan mutiara atau giok yang indah di dalamnya. Namun memang ada sesuatu di dalamnya. Di dalam alur itu ada 3 biji yang layu dan kering, benar-benar mengisi tempat itu. Selain itu, tidak ada yang lain. Chu Fang sangat kecewa. Kotak batu yang ditemukan di Gunung Kunlun, ia kira menyembunyikan harta karun rahasia, tetapi tidak disangka, hanya ada 3 biji. 1 biji hitam pekat, sudah layu dan kering, tampak sedikit berubah bentuk, sangat kekurangan vitalitas. Biji lain berwarna ungu kecoklatan, pipih dan bulat, tampak seperti telah dipipihkan. Ukurannya sebesar kuku jari. Biji terakhir sedikit lebih normal. Selain kulitnya yang berkerut, ia masih cukup berisi. Setidaknya ia tidak layu. Bentuknya bulat secara keseluruhan, hanya saja agak kuning kecoklatan. Chu Fang tertegun, hanya 3 biji seperti ini. 2 di antaranya bahkan layu dan kering hingga tidak berbentuk. Ini benar-benar sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Ia mengira kotak batu yang ia temukan di kaki Gunung Kunlun itu misterius. Mungkin menyegel sesuatu yang luar biasa, tetapi ternyata sangat biasa. Ia meletakkan ketiga biji itu di telapak tangannya, melihatnya lagi dan lagi. Benar-benar tidak ada yang luar biasa. Sudah berapa tahun benda ini terkubur di bawah tanah? Sulit untuk menilainya, tetapi dilihat dari kotak batu ini, usianya pasti sudah cukup lama. Pola dan noda di atasnya sudah kabur. Apakah ini benda dari zaman kuno? Namun, jika itu adalah artefak kuno, fakta bahwa ketiga biji itu tidak membusuk setelah digali juga cukup baik. Beberapa benda kuno yang disegel di bawah tanah, begitu melihat cahaya, mungkin akan langsung hancur. Chu Fang melihatnya lagi dan lagi. Ia benar-benar tidak bisa mengenali biji apa itu. Ia belum pernah melihatnya. Ia tidak tahu tanaman mana yang diwakili oleh ketiga biji itu. Ia sedikit terdiam. Tadi ia masih memiliki pikiran panas untuk mengintip harta karun rahasia, tetapi sekarang ia tercengang di depan 3 biji yang layu dan kering. Cari kesempatan untuk menanamnya, dan lihat apa yang akan tumbuh, renung Chu Fang. Hanya saja, ketiga biji itu telah melewati waktu yang cukup lama. Ia sedikit khawatir. Bisakah mereka masih berkecambah? 2 di antaranya sudah layu dan kering. Jika benar-benar bisa tumbuh, semoga saja bukan rumput beracun. Jika nanti tumbuh kacang-kacangan atau sayuran, mungkin itu sudah dianggap sebagai varietas kuno. Ia tertawa. Langit berbintang di dataran tinggi terasa sangat dekat dengan tanah. Cahaya bintang cemerlang,
dan cahaya bulan seperti air menyebar di tanah yang sunyi dan agak tandus ini. Tengah malam, sangat sunyi. Dalam kekaburan, Chu Fang mendengar raungan binatang yang sangat besar datang dari arah Gunung Kunlun, bergema di antara pegunungan. Ini membangunkannya dari tidurnya. Tempat ia menumpang sangat jauh dari sana. Sungguh mengejutkan bahwa ia bisa mendengar raungan binatang yang teredam di tengah malam. Jelas, ada sesuatu yang terjadi di Gunung Kunlun. Suara itu tidak terdengar seperti raungan mastif atau sapi. Ada binatang buas lain yang muncul. Samar-samar tanah di pegunungan itu bergetar sedikit. Getarannya terasa sampai ke sana, semakin tidak tenang. Beberapa gembala terbangun, berdoa dengan saleh, bersujud di depan gunung suci, menggumamkan sesuatu di mulut mereka. Chu Fang juga bangkit dan keluar dari tenda. Ia mendengar kata-kata seorang gembala tua. Buddha hidup di gunung benar-benar sudah bangkit. Chu Fang bingung. Bahkan jika ada biksu kuno, mengapa harus disertai dengan raungan binatang? Kau tidak mengerti. Ini adalah legenda di tanah Tibet kami. Kau harus segera pergi besok pagi, kata gembala tua itu. Mungkinkah binatang suci di gunung itu akan keluar? Kata pria parubaya lainnya. Legenda mengatakan bahwa ada beberapa binatang kuno yang tertidur di gunung suci di pedalaman dataran tinggi. Beberapa di antaranya dapat menandingi dewa, dengan kekuatan tak terbatas, mampu menaklukkan setan, sementara yang lain sangat ganas dan akan menyebabkan bencana. Mendengar ini, Chu Fang merenung sejenak. Meskipun ia tidak sepenuhnya mempercayainya, ia juga merasa apa yang dikatakan orang Tibet itu tidak berdasar. Lagi pula, ia secara pribadi mengalami peristiwa Gunung Perunggu dan memang melihat beberapa binatang aneh. Misalnya, burung buas emas itu panjangnya 5 atau 6 meter. Jika ini di zaman kuno, kemungkinan besar akan disebut burung peng bersayap emas. Sapi hitam mengilap itu panjangnya lebih dari 3 meter. Bahkan macan tutul dan serigala hijau pun takut padanya. Kekuatannya tak terbatas. Ketika ia menginjakan kaki, puncak Gunung Perunggu bergetar sedikit. Jika di zaman kuno, kemungkinan besar akan disebut banteng iblis. Banyak legenda kuno yang dilebih-lebihkan dan seiring waktu telah didewakan. Terutama ketika orang kuno mencatat kisah-kisah aneh, mereka sering melebih-lebihkan, dan di sini juga pasti begitu. Di paruh kedua malam, dataran tinggi yang luas akhirnya tenang. Raungan binatang yang teredam di pegunungan jauh menghilang. Cahaya bulan seperti air, jatuh seperti kabut tipis. Tempat ini seolah terhubung dengan langit berbintang, samar dan damai. Para gembala tidak lagi khawatir dan menghela napas lega. Chu Fang juga kembali ke tenda dan tertidur. Keesokan harinya, Chu Fang berangkat pagi-pagi. Kemudian ia pindah ke kota besar di bagian barat. Ia akan naik kereta pulang dari sini. Di era pasca peradaban, setelah rekonstruksi, meskipun tidak semegah di masa lalu, perbedaannya juga tidak terlalu besar. Berbagai alat transportasi masih cukup nyaman. Selama hari-hari ini, Chu Fang berada di alam liar, terputus dari dunia luar. Sekarang ia memasuki kota besar. Ia merasa seperti berada di dunia lain. Ia berada di dataran tinggi, gurun, dan pegunungan. Alat komunikasinya dimatikan. Ketika ia menyalakannya lagi, banyak pesan datang secara bersamaan. Orang tuanya berpesan agar ia berhati-hati dan memperhatikan keselamatan saat bepergian sendirian. Ada juga teman sekelas dan teman yang menanyakan kapan ia akan kembali. Dan ada pesan lain. Chu Fang membalas satu persatu, hingga ia naik kereta. Selain membeli setumpuk makanan ringan, ia membawa sedikit barang. Ia telah membuang barang-barang lainnya dalam perjalanan pulang. Ia menemukan tempat duduknya, meletakkan barang-barangnya, dan memegang alat komunikasinya, mulai melihat berita hari-hari terakhir ini. Ia langsung terkejut. Selama hari-hari ini, kabut tebal telah muncul di seluruh negeri, bahkan di luar negeri juga. Ada yang berwarna biru muda, merah tua, dan ungu, tersebar luas.
Beberapa orang mengatakan bahwa ini mungkin perubahan aneh yang disebabkan oleh radiasi nuklir yang tersisa dari perang tahun itu. Namun, para ahli segera menyanggah rumor tersebut, memberitahu masyarakat bahwa semuanya aman. Ini hanyalah kabut alam, dan akan baik-baik saja setelah hilang. Tidak perlu panik. Jajak pendapat publik juga memiliki suara lain, mengatakan bahwa ini adalah perubahan aneh, seperti beberapa kali dalam sejarah yang melanda seluruh wilayah. Mengenai hal-hal ini, tidak ada yang berani menyangkalnya dengan keras, karena di era pasca peradaban, ini bukan pertama kalinya. Isu di dalamnya sangat dalam. Apa ini? Ada tanaman yang melayang di udara. Benar-benar aneh. Setelah kereta berangkat, seseorang berjalan mendekat dan duduk. Usianya kira-kira sama dengan Chu Fang. Ia bertubuh sedang, perutnya tidak kecil, wajahnya bulat, telinganya besar. Ketika ia tertawa, matanya menyipit menjadi dua garis, seperti Buddha Maitreya. Ia memiliki rasa sukacita yang khas. Ketika ia tidak berbicara, ia juga memiliki wajah yang baik hati, dengan senyum. Semakin dilihat, semakin ia mirip Buddha Maitreya. Chu Fang langsung tertawa. Orang ini pasti tidak menyebalkan. Saudaraku, mau kemana? Si gendut itu langsung akrab, menyapa. Kaki Gunung Taihang, jawab Chu Fang sambil tersenyum. Mungkinkah kita berasal dari daerah yang sama? Katakan lokasi spesifiknya. Si gendut itu tertawa riang. Setelah bertanya, tujuan keduanya benar-benar sama. Mereka langsung merasa lebih dekat. Keduanya berasal dari tempat yang sama. Nama si gendut itu adalah Zhou Chuan, nama yang sangat aman. Ia pernah belajar di barat. Kali ini ia kembali mengunjungi tempat lamanya. Chu Fang juga memperhatikan berita yang disebutkan oleh Zhou Chuan. Baru-baru ini ada laporan bahwa tanaman melayang aneh muncul di udara, yang agak misterius. Aku tidak mengerti, mengapa mereka tidak jatuh, gumam si gendut Zhou. Chu Fang melihat berita itu, dan juga bingung. Mungkinkah sesuatu yang besar akan terjadi? Zhou Chuan menggesek giginya. Semoga semuanya damai. Dunia ini semakin sulit dipahami, kata seseorang di sebelahnya. Ya, kedamaian adalah yang terbaik. Benar-benar membuat orang gelisah, ini tampaknya menimbulkan resonansi. Beberapa orang setuju, diperkirakan cepat atau lambat akan terjadi sesuatu. Selama bertahun-tahun, sudah ada banyak fenomena misterius yang tidak dapat dijelaskan. Berbagai rumor telah muncul, kata seseorang dengan suara rendah. Tempat itu langsung menjadi ramai, membicarakan berbagai hal. 2 jam kemudian, Zhou Chuan menjadi sangat akrab dengan Chu Fang. Bagaimanapun, mereka berasal dari tempat yang sama, secara alami dekat. Ia mendekat, misterius, dan berkata kepada Chu Fang, beberapa hari yang lalu, aku mendengar seorang kerabat mengatakan bahwa dia mengenal orang yang luar biasa, yang mengatakan bahwa dunia akan mengalami perubahan besar. Akan ada perubahan apa? Tanya Chu Fang. Hal-hal yang berbau mistis akan muncul. Suara si gendut Zhou sangat kecil. Aku pikir kau yang lebih mirip sedang berbau mistis, Chu Fang tertawa. Sungguh, jangan tidak percaya. Kerabatku itu bukan orang yang suka bicara sembarangan. Ia biasanya sangat teliti dan dapat diandalkan. Lingkungan yang ia kenal sangat tidak biasa. Si gendut itu membelalakan matanya. Chu Fang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Si gendut itu sedikit berkecil hati, berkata, sebenarnya aku juga tidak terlalu mempercayainya. Orang luar biasa itu benar-benar mengoceh. Sepotong kata yang ia ungkapkan, menyiratkan bahwa beberapa tokoh mitologi barat tumbuh dari benih, dan ia mengatakan bahwa di pihak kita juga hampir sama. Puff! Seseorang di sebelahnya sedang minum air. Tepat pada saat itu, ia mendengar, dan langsung menyemburkan air, tertawa tanpa henti. Sudah, apanya yang lucu? Aku tidak akan mengatakannya lagi. Si gendut itu juga merasa malu.